Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini masih diberi nikmat yang luar biasa pada kita semuanya, berupa nikmat hidup, nikmat sehat, kesempatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga dapat menikmati dimensi waktu zuhur atau waktu Jumat ini, dimensi waktu berupa hari, tanggal, jam sekarang yang sedang kita rasakan ini. Maka harus kita syukuri dengan sepenuh hati, dengan lisan, dengan perbuatan, dan yang pasti juga dalam hati kita. Selanjutnya saya selaku khotib mewasiatkan, dan ini yang menjadi inti khutbah, agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang menjadi bekal utama bagi kita, yaitu bertakwa kepada Allah. Bukan rupa yang gagah, bukan harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, bukan anak yang banyak, atau bukan kemiskinan, kekayaan, pangkat dan sebagainya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pokok poin khutbah sudah selesai sebenarnya kalau kita sudah nasihat takwa. Hanya dalam implementasinya kita perlu ada sesuatu yang jelas, sesuatu yang aplikatif. Jadi nanti sepulang dari Jumatan ini ada oleh-olehnya, ada ya gambaran sesuatu yang menjadi jalan bagi kita untuk meraih takwa. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Allah menciptakan waktu yang luar biasa kepada kita semuanya. Ada dulu, ada sekarang, ada kemarin, ada esok, ada tanggal dan lain sebagainya. Yang sebenarnya hakikatnya itu adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpesan dalam sebuah hadis yang sangat populer, dan ini jamaah sekalian mayoritas hafal hadis ini, yaitu mengenai pesan Nabi agar kita memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datang yang 5 pula. Jadi memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang sebaliknya. Dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda ini, masih muda, belum tua, maka kita hendaknya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang tua juga merasa muda ini kita. Mungkin jarang yang merasa tua, kecuali lagi kumpul dengan orang tua semua, jadi kerasa tua. Kemudian masa sehat sebelum sakit. Ini sehat semuanya insyaallah, alhamdulillah. Jadi tandanya sehat apa? Bisa kesini, masih bisa bernafas, masih bisa aktivitas, sehat itu. Kemudian masa kayamu sebelum datang fakirmu atau miskinmu. Ini kaya semuanya. Buktinya kaya apa? Bisa makan besok. Dalam keterangan hadis itu kan orang yang kaya itu orang yang bisa makan besok, itu kaya. Ada bekal untuk makan hari esok. Apalagi sekarang tandanya kaya itu dan miskin semakin kabur. Maka kita ini okelah menganggap saja kita ini menjadi orang yang kaya. Dimanfaatkan sebelum datang jatuh miskin.
miskin itu sudah nggak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan untuk beraktivitas dan sebagainya. Kemudian waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu, mumpung masih omber waktunya, masih ada kita menyebut kemarin, sekarang dan esok, berarti kita masih omber waktunya. Masih bisa HP-an berarti omber waktunya. Masih bisa jegang istirahat berarti waktunya omber kita. Maka kita dipesani oleh Nabi supaya dimanfaatkan itu untuk sebaik-baiknya. Dan yang kelima ini adalah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hari Jumat kemarin Pak almarhum Pak Slamet Haryati masih sehat, sekarang sudah tidak ada. Dan besok kita akan seperti itu, semuanya tanpa terkecuali. Maka kita dipesani oleh Nabi supaya memanfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam kaitan ini waktu itu adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Maka dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah yang menyebut mengenai waktu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kaitannya dengan pertanggungjawaban. Karena banyak sekali istilah-istilah yang berdimensi semisal dengan waktu. Dan ini kalau dipelajari menjadi sangat rumit, apalagi kajian-kajian filsafat. Tanggal 1 itu apa tandanya? Itu kan juga nggak jelas menurut penafsiran manusia. Dalam Al-Quran sudah jelas. Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, tapi kena yang bisa beda. Nah, itu nanti akan rumit. Tapi saya ingin menyederhanakan masalah, yaitu kaitannya dengan waktu. Karena ada waktu yang bersifat umum, ada waktu yang dibatasi. Nah, ada beberapa istilah yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Yang pertama adalah ad-dahr. Ini digunakan untuk menjelaskan masa yang panjang dan lama yang dilalui oleh alam raya dalam kehidupan, yaitu sejak diciptakan sampai punah. Nah, ini ad-dahr namanya. Jadi alam semesta ini ada masanya diciptakan, nanti juga ada masanya dihancurkan pada hari kiamat. Nah, istilah ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu itu pernah tidak ada, sekarang ada, dan nanti akan tidak ada lagi. Ada masanya ini, ada tenggang waktunya. Artinya keberadaannya menjadi terikat oleh waktu. Kerajaan Majapahit dulu ada masanya bangkit, ada. Kerajaan Sriwijaya begitu. Turki Utsmani begitu. Semua negara nanti akan hancur. Semua akan mati. Semua komunitas akan mati. Ada masanya. Demikian pula sebagaimana kematian individual yang kita alami ini. Nah, contohnya ini adalah keberadaan manusia di alam semesta ini, kita ini. Mulai dari lahir sampai mati kan ada batasannya. Hanya kita tidak tahu. Kalau lahirnya kan kita tahu, karena sudah kelewat. Tapi kalau anak kita yang belum lahir, kita tidak bisa tahu. Kapan lahirnya, jam berapa, itu tidak bisa tahu. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah lahir, ini kita tahu. Dulu kita lahirnya tanggal 2, bulan 2. Misalnya tahun 72, jam 2 misalnya. Nah, ini kita tahu. Ini ad-dahr. Kemudian yang kedua adalah ajal, yaitu nama yang digunakan untuk menjelaskan masa tertentu ditetapkannya bagi sesuatu. Jadi waktunya tertentu, ada ajal. Nah, kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu. Mandek liren. Ini seperti berakhirnya usia manusia, atau usia komunitas, atau usia masyarakat, atau usia sesuatu. Nah, ini adalah ajal namanya. Maka dengan demikian kata ajal menjelaskan bahwa segala sesuatu ada batas waktunya. Tidak ada yang langgeng kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kullun nafsin dha'iqatul maut, yang sering kita dengar itu. Maka nanti akan tiba ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Nalikane ajale wis teka, ora bisa diakhirna, ora bisa di awalna. Jadi ora bisa diundur, ora bisa ditunda-tunda. Udah saatnya, yaitu walaupun kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita ini berada di benteng yang kokoh. Nah, ini ajal namanya. Jadi
rampungan selesainya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga adalah al-waktu. Al-waktu itu sendiri, yaitu kata ini biasanya digunakan untuk memberi arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi ada batas waktunya kita menyelesaikan kegiatan waktu duhur. Nah, misalnya mulai dari lengser matahari sedikit sampai dengan bayang-bayang melebihi dari aslinya misalnya. Jadi memberi arti bahwa batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Karena itu Al-Quran seringkali menggunakan kata waktu ini untuk menjelaskan konteks kadar tertentu dari suatu masa. Ada waktunya, jadi ada batasan-batasan waktunya. Nah, kata ini menghendaki adanya keharusan untuk pembagian teknis. Nah, ini teknisnya mengenai masa. Ana detik tuh ya, tik 60 detik jadi 1 menit, kemudian 60 menit jadi 1 jam. Kemudian 24 jam jadi 1 hari. Nah, itu namanya waktu. Maka kata ini menghendaki sebuah pembagian teknis. Nah, kita sedang berada di dalam waktu sekarang, yaitu yang orang menyebut adalah waktu yang disebut berdasarkan kesepakatan internasional adalah 1 Januari 2021. Dan ini ada batasannya. Maka kita ada pembagian teknis yang disebut tadi dengan ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad, dan lain sebagainya. Nah, ini teknis pembagian waktu. Nah, kemudian yang keempat, jamaah sekalian, kaitannya dengan pertanggungjawaban kita dalam dimensi waktu ini adalah ada istilah al-asr. Kita hafal ada surat yang namanya surat al-asr atau surat wal-asri. Wal-asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi al-asr kata ini adalah digunakan untuk menjelaskan waktu menjelang terbenamnya matahari. Biasanya ini secara umum. Namun kata ini juga digunakan untuk menjelaskan secara mutlak. Waktu secara umum, secara mutlak. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Asr ayat 1 ini. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi manusia itu semuanya rugi semua. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini berarti orang-orang yang bisa melewati waktu dengan baik, maka dia akan mampu mempertanggungjawabkan waktunya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya akan bicara apa? Tangan, bukan mulut. Dulu saya tidak percaya, Pak, tangan kok bisa bicara. Saya percaya sekarang. Saya sudah membuktikan. Ketika saya di bandara cukup dengan tangan ini, Pak. Betul, begitu sudah muncul data saya semuanya. Semua data saya ada di situ. Betapa tangan ini sudah bisa berbicara. Mulut nggak usah bicara, udah paham petugas. Cukup hanya dengan. Nah, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat raqib dan atid. Inilah diantaranya dimensi waktu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tadi keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara sekalian, pada awal tahun yang sekarang dimensi waktunya itu orang menyebut adalah tanggal 1 Januari ini, kita mari yang pertama adalah ini sebagai akhir dari khutbah saya, memperbanyak introspeksi muhasabah. Bagaimana surat Al-Hasr ayat 18 yang sudah sering saya sampaikan. Jadi kita supaya introspeksi, mawas diri, Pak, kepada diri kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
Kita sering-sering introspeksi, metani awake dewek-dewek, terutama nek arep turu. Kalau mau tidur kita metani, atau kita di saat menyendiri kita introspeksi, muhasabah dan sebagainya. Enggak usah ngoreksi orang lain, capek kita nanti. Pikirannya jadi panas nanti kalau mikir orang lain, Pak. Tapi kita memikirkan diri sendiri dalam rangka untuk perbaikan. Kemudian kita juga memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Hakikatnya seluruh kejadian di dunia ini adalah nikmat Allah. Walaupun kadang itu menurut perspektif dari sisi kemanusiaan itu adalah menyakitkan, musibah, kemudian membuat kita seolah-olah merana, tapi hakikatnya itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Maka kalau kita bisa bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kemudian yang ketiga, ini sering saya sampaikan, supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tadi saya terangkan. Waktu itu tidak bisa terulang. Ini anak-anak muda besok kalau sudah ini sukses itu dari sekarang, maka manfaatkan masa mudanya sebelum datang masa tuanya. Kalau sudah tua gimana? Manfaatkan masa tuanya sebelum masa tua sekali. Kemudian kita yang berikutnya adalah selalu optimis. Ya, kadang-kadang kita kan pusing dengan situasi sekarang, situasi diri sendiri, situasi keluarga, situasi politik dan sebagainya, kemerawut. Tapi kita harus tetap optimis. Karena ini jiwa seorang muslim adalah harus optimis. Ya. Tadi malam sudah saya sampaikan di channel YouTube saya, supaya kita ini membangun optimisme ke depan, Pak. Jangan pesimis. Orang kalau pesimis itu gagal sebelum berusaha. Tapi orang kalau optimis itu setengah berhasil, Pak. Optimis saya bisa gitu. Dan ini kita harus memiliki jiwa-jiwa optimis kita. Optimis artinya memandang cerah, ya. Padang rasanya masa depan. Kalau bures maka nanti bures temenan. Tapi kalau kita memandangnya dengan pandangan baik, maka ini akan menjadi pandangan yang sukses, insya Allah. Kemudian yang terakhir, kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka yang baik terhadap situasi, kepada orang lain, dan juga berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sedikit bahan renungan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita dalam rangka kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.